بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kelanjutan pembahasan Kitabul Hajj, kata beliau, wa Ibnu Abbasin wa Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qala lam yazil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamrat al-aqabah, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum, beliau berdua berkata, terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah. Ini kalimat terus menerus beliau bertalbiyah menunjukkan bahwa kebanyakan yang beliau ucapkan adalah talbiyah. Ya. Karena itu kedua sahabat ini hanya menyebutkan talbiyah, tidak menyebutkan yang lain. Walaupun boleh berzikir, boleh bertakbir, boleh bertahlil, tapi karena kebanyakannya beliau bertalbiyah, maka itu yang dihikayatkan. Terus beliau bertalbiyah sampai beliau melempar jamratul aqabah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam memahami hadits ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud sampai melempar jamratul aqabah ketika akan melempar, ya, atau sampai selesai melempar 7 kali lemparan. Nah, ini tentunya dalam penggunaan kalimat hatta, dan di riwayat yang lain itu cenderung menguatkan bahwa talbiyahnya berhenti sampai di lemparan yang terakhir, lemparan yang ke-7. Dan insyaallah taala pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum atau anhu annahu ja'ala al-baita an yasari wa minan an yamini wa rama al-jamrata bi 7 hasayat wa qala hadha maqam alladhi unzilat alayhi suratul Baqarah, muttafaqun alayh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguhnya beliau, atau dari Ibnu Mas'ud, sungguhnya beliau menjadikan Al-Bait, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi Ka'bah di sebelah kirinya, yaitu arah Mekah. Sebab kalau kita di pelemparan terus begini, di sebelah kiri itu arah Mekah. Pas bait di arah Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian Ibnu Mas'ud menjadikan Mina di sebelah kanannya. Waramal jamrah bi 7 hasayat. Lalu beliau melempar jamrah dengan 7 kali lemparan. Ya. Ibarat misalnya ini jamratul aqabah. Ya. Saya memposisikan diri saya maju ke depan agar supaya kiblat di sebelah kiri saya dan Mina di sebelah kanan saya. Kemudian saya melempar. Jelas? Ya. Ini akan kena hampir di pertengahan jamratul aqabah itu. Jelas, ini penjelasan tentang sunnahnya melempar jamratul aqabah di posisi tersebut. Walaupun para ulama sepakat dimanapun dia lempar, dari arah manapun dia lempar, syah lemparannya. Yang penting jatuh di mana? Di kolam. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ibnu Mas'ud berkata, "Hada maqam alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah." Ini adalah kedudukan yang diturunkan padanya surah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Sebab surah Al-Baqarah, di surah ini paling banyak diterangkan tentang hukum-hukum haji. Jadi maksudnya kalau ingin ibadah haji yang tepat sesuai dengan diterangkan oleh Al-Quran, begini cara melemparnya. Ini yang mencocoki sunnah. Ya. Ini maksud ucapan Ibnu Mas'ud. Kata beliau, kata Ibnu Hajar, ini hadits muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini juga telah kita terangkan ya tentang cara sunnah ini. Kemudian kata beliau, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhuma annahu qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah yawm an-nahr duhan wa amma ba'da dhalika fa idza zalat asy-syams, rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar al-jamrah pada hari nahar di waktu duha. Di waktu duha.
Ya, melempar jamrah itu semuanya 4 hari. Hari ke-10 yang dilempar cuma apa? Cuma satu, yaitu Jamratul Aqabah. Hari ke-11, 12 dan 13 ini disyariatkan melempar apa? 3 jamrah. Ya, 3 semuanya dilempar. Nah, dan tentunya dimaklumi ya, ada namanya nafar awal dan ada namanya nafar tsani. Orang yang ingin mabit di Mina cuma 2 hari, maka setelah matahari tergelincir di tanggal 12 dia melempar. Setelah melempar dia langsung pulang ke Mekah. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin lebih afdal, dia bermalam sehari lagi. Bermalam sehari lagi. Setelah matahari tergelincir, dia kembali ke Mekah. Tapi kalau dia bermalam sehari lagi sampai tanggal 13, maka hati-hati jangan sampai keluar dari Mina setelah matahari terbenam. Sebab siapa yang keluar dari Mina pada tanggal 13 setelah matahari terbenam baru dia keluar, maka dia meninggalkan kewajiban. Dan ini sebab wajib keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, maka dia wajib membayar apa? Membayar dam. Iya. Jelas ya? Di hari pertama Nabi melempar di waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu setelah matahari naik tinggi, ya, setinggi setombak sampai sebelum matahari tergelincir. Itu waktu duha. Jadi beliau melempar di waktu tersebut. Ya, di tanggal 10 sudah saya terangkan bahwa waktu pelemparan setelah matahari terbit, dan ini terus berjalan walaupun sampai malam. Bagi siapa yang terlambat, boleh dia melempar di malam hari. Jelas ya, ini di hari Nahar. Khusus untuk tanggal 11, 12 dan 13 waktu pelemparan dikatakan di sini amma ba'da dzalika. Adapun setelah hari Nahar, setelah hari Nahar berarti apa? Tanggal 11, 12 dan 13. Itu melemparnya setelah matahari tergelincir. Ya, setelah matahari tergelincir yaitu setelah masuk waktu duhur. Begitu maksudnya. Ya. Dan ini saya sudah ingatkan bahwa di sini banyak kesalahan yang terjadi pada jemaah haji. Mereka melempar sebelum apa? Sebelum matahari tergelincir, di waktu pagi, di waktu subuh, bahkan ada yang tengah malam sudah melempar. Ya. Sudah melempar. Dan ini kesalahan, tidak syah melempar seperti ini. Siapa yang melempar seperti itu, maka dia wajib mengulangi lemparannya. Kalau dia tidak mengulangi lemparannya, maka dia telah meninggalkan kewajiban di dalam ihram. Meninggalkan kewajiban dalam ihram, kenapa? Kena dam. Ya. Jelas ya? Maka ini harus diperbaiki. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya sebelum saya lanjutkan, saya teringat sebuah perkara berkaitan dengan hari Nahar. Ya. Setelah kita ketahui bahwa pada hari Nahar ada 3 amalan yang dengannya seorang dikatakan apa? Tahallul. Iya. Apa itu? Melempar Jamratul Aqabah, terus mencukur, kemudian tawaf. Jadi kalau dia sudah melempar Jamratul Aqabah, sudah mencukur, boleh dia pakai baju biasa atau tidak? Boleh. Kan begitu? Dia sudah tahallul awal. Iya. Datang dalam sebagian hadis dikatakan kalau dia sudah tahallul awal, sudah tahallul, kemudian matahari terbenam di tanggal 10 dan dia belum tawaf, maka dia berubah kembali menjadi muhrim. Berubah kembali menjadi apa? Menjadi muhrim kembali. Tahallulnya terangkat. Iya. Ini hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau membangun pendapat di atas hadis ini. Membangun pendapat di atas hadis ini. Tapi yang menjadi letak iskal, ini hadis menurut Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ini hadis tidak seorang ulama pun yang beramal dengannya. Ya. Tidak seorang ulama pun yang beramal dengannya. Dan saya tidak mengetahui ada seorang masyayikh dari ulama kita di masa ini yang memberi fatwa kembali menjadi ihram dalam keadaan itu selain dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya.
Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi. Ya, semuanya memberikan fatwa seperti umumnya para ulama. Ini masalah yang ingin saya ingatkan. Ya. Dan insyaallah taala itu yang kuat bahwa tetap ya, dilakukan, tetap dia dianggap sebagai ihram, sebagai orang yang muhrim. Ya. Adapun pemahaman dari hadis tersebut, Imam At-Tirmidzi menyebutkan pembahasan di dalam Al-Ilal, di awal kitabnya Al-Ilal, ini pembahasan hadis, ada sebagian hadis yang kadang dilemahkan karena para ulama sepakat untuk tidak beramal dengannya. Dan ini pembahasan lain, saya tidak ingin panjang lebar dalam masalah ini. Saya hanya ingin menyampaikan ya, uraian pendapat sebab ya, saya tahu bahwa biasanya salafiyun kalau haji ya, apakah bacanya buku Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Albani. Maka ini masalah kadang ada, kadang-kadang membuat bingung sebagian orang yang membacanya. Maka itu tadi uraiannya. Nah, baik, kembali kita lanjutkan hadisnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yarmil jamrata ad-dunya bi sab'i hasayat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya beliau melempar jamrah ad-dunya, jamrah yang paling bawah. Ya. Jamrah ad-dunya inilah yang tadi saya katakan jamratus sughra yang paling awal. Ibnu Umar melemparnya dengan 7 batu. Yukabbiru ala ithri kulli hasatin. Beliau bertakbir di belakang setiap batu yang beliau lempar. Jadi beliau lempar sambil mengucapkan apa? Allah Akbar. Thumma yataqaddam, thumma yushil, fayaqumu, fayastaqbilu al-qiblah, fayaqumu tawilan, wa yad'u, wa yarfa'u yadayhi, thumma yarmil wusta. Ya. Setelah melempar jamrah pertama ini, beliau melempar jamrah pertama, maka setelah itu beliau maju. Ya, maju sedikit. Ya. Kemudian yushil. Nah, maksudnya yushil itu beliau agak menjauh dari tempat pelemparan supaya menggampangkan orang lewat. Lalu beliau berdiri menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat kemana kalau orang ini dari pelemparan ke arah kiri. Ya, kalau dia masuk dari arah kiri jamrah, dia balik ke kiri. Ya, kalau dia masuk dari arah kanan jamrah, dia sudah menghadap kiblat. Jelas ya? Jangan kiblat. Jadi setelah melempar pertama, ini hukum yang berkaitan dengan tanggal 11, 12, 13. Sebab berdoa ini hanya di tiga jamrah ini pada 3 hari saja. Kalau Jamratul Aqabah tidak ada doanya. Tidak ada berdiri berdoa di Jamrah Al-Aqabah. Ya, jadi tanggal 11 melempar jamrah yang pertama, minggir dikit menghadap kiblat berdoa. Ya, boleh berdoa lama di situ. Doa apa saja. Nah, syariatkan berdoa. Jelas ya? Ibnu Umar melakukan, beliau berdiri menghadap kiblat, beliau berdiri lama sekali. Berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa. Ini syariat mengangkat kedua tangan di sini berdoa. Jelas ya? Ya, thumma yarmil wusta. Tapi sekarang ini dalam masalah berdoa, ya, seorang hendaknya memilih doa yang terbaik yang dia akan doakan. Ya. Demikian seorang ketika berdoa dia prioritaskan yang paling utama dia perlukan di dalam doanya, yang ingin dia minta. Ya, sebab biasanya di pelemparan jamrah, ya banyak polisi di situ yang menghalau orang yang berdiri sebab menghambat orang yang datang. Ya. Jelas ya? Ya, kalau sudah sangat ramai biasanya ada polisi yang menggerakkan supaya maju ke depan, melanjutkan melempar jamrah yang kedua. Jelas sampai sini. Yang jelas kapan dia bisa berdiri berdoa. Ya, dengan catatan tanpa apa? Tanpa mengganggu orang lain. Saya sudah sebutkan sunnah kalau dia kerjakan bisa mengakibatkan mengganggu orang lain atau mengakibatkan mafsadat. Disyariatkan mengerjakan sunnah itu atau tidak? Ya, dia disyariatkan. Harusnya dia mendahulukan, menolak bahaya atau mendahulukan yang lainnya lebih penting. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yarmi al-wusta." Kemudian beliau melempar jamrah yang pertengahan. Wa ya'khudhu dhat asy-shimal, fayushil. Setelah itu dia mengambil arah kiri. Ya, arah kiri, fayushil wa yaqumu mustaqbil al-qiblah. Kemudian beliau menghadap ke kiblat. Tsumma yad'u fayarfa'u yadayhi.
Kemudian beliau berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan beliau berdiri panjang juga. Ini sama dengan yang pertama. Berdoa panjang. Jadi berdoanya 2 kali. Ini saja. Jelas ya? Kemudian kata beliau, thumma yarmi jamrata dzatil aqabah min batnil wadi. Kemudian beliau melempar jamrah aqabah dari tengah wadi. Ya, ini dulu ya, penghikayatan dulu di tengah lembah. Ya. Wala yaqifu indaha, dan beliau tidak berhenti di situ. Thumma yansarif, kemudian beliau pergi. Fayaqulu, beliau berkata, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah. Kemudian kata beliau, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma arhamil al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala fi tsalitsa wal muqassirin, muttafaqun alaih. Dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang gundul. Iya. Al-halq itu artinya menggundul habis. Iya. Nah, sekarang yang dinamakan halq itu kalau dia menggundul dirinya menggunakan silet, itu namanya apa? Halq. Kalau dia pakai gunting, ya, atau pakai alat itu namanya taksir. Namanya taksir. Jelas ya? Maka Nabi hanya mendoakan orang yang menggundul saja. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul. Ya. Nah, menggundul kepalanya, menggundul rambutnya. Kalau para sahabat kata, ya Rasulullah, doakan juga untuk orang yang memendekkan, sekedar mencukur saya, memendekkan. Maka Nabi berdoa lagi yang kedua kalinya, ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya, hanya menggundul saja. Kembali diucapkan oleh sahabat. Dan Nabi mendoakan untuk orang yang memendekkan di yang ketiganya. Ini isyarat apa? Isyarat bahwa menggundul kepala pada saat ihram itu lebih afdal daripada memendekkan. Jelas sampai sini? Iya. Namun menggundul ini syariatnya kalau apa? Kalau dia datang umrah satu, atau kalau dia haji qiran atau haji ifrad. Kalau haji tamattu afdalnya apa? Afdalnya kalau haji tamattu, kita lihat kalau jarak antara umrah dia dan hajinya masih jauh, masih bisa tumbuh rambutnya, afdalnya dia gundul. Tapi kalau jaraknya sudah dekat, maka afdalnya dia apa? Afdalnya dia pendekkan supaya di hari nahar bisa dia gundul. Jelas sampai sini? Baik. Ini kesimpulan tentang masalah mencukur rambut. Dan ini termasuk sunnah yang ya banyak ditelantarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya ya rambutnya bagus, ya. Dia pulang ya malu kalau dibilangi botak. Ya. Nah, ada yang kadang ya enggak nampak dia ini sudah haji umroh apa enggak, sebab rambutnya dari kemarin gitu-gitu aja. Ya. Nah, sebab ada yang berpendapat yang dipotong itu cuman sebagian saja, ambil satu ini, ambil satu di kanan, satu di kiri, satu di atas, itu sudah cukup. Dan ini jawabannya tidak cukup. Tidak cukup untuk menggundul. Seorang kalau ingin mencukur, dia cukur seluruhnya. Harus kena seluruhnya. Tidak boleh qaza. Qaza itu dia potong sebagian, dia tinggalkan sebagian yang lain. Iya. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas ya? Iya. Kemudian kata beliau Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbah qala idbah wala haraj wa ja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armi qala irmi wala haraj fama su'ila yawma idin an shay'in qaddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau waqaf, berhenti di hajjatul wada. Beliau berhenti di hari itu. Di haji beliau, manusia bertanya kepada Nabi. Ada orang yang bertanya, Rasulullah, saya tidak menyadari saya menggundul kepalaku sebelum saya menyembelih. Ya.
Ini menunjukkan bahwa kalau dari sisi tertib, afdalnya apa? Menyembelih dahulu kemudian apa? Menggundul. Karena itu saya sudah sebutkan tertibnya yang paling afdal. Yang pertama melempar jamratul aqabah, setelah itu menyembelih, setelah itu menggundul, setelah itu apa? Tawaf ifadah. Jelas ya? Maka Nabi ketika ditanya oleh orang ini, dia menggundul sebelum tawaf, sebelum apa? Sebelum menyembelih, maka Nabi berkata idbah wala haraj. Sembelih, tidak ada dosa bagimu. Tidak ada dosa bagimu. Wajah akhar, datang lagi orang lain. Ia bertanya, ya Rasulullah, ma ash'ur fanahartu qabla an armi. Ada berkata, ya Rasulullah, saya tidak menyadari, saya menyembelih sebelum saya melempar. Ini menunjukkan bahwa harusnya apa? Melempar dahulu kemudian menyembelih. Kata Nabi, irmi wala haraj, lempar, tidak ada masalah. Ya, pamasu ila yawma idin, beliau tidak ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang dikedepankan atau diakhirkan, kecuali beliau berkata, if'al wala haraj, kerjakan dan tidak ada masalah. Ya. Hadits ini muttafaqun alaih. Pertama, hadits ini menunjukkan bahwa syariat kita dibangun di atas kemudahan. Kemudian yang kedua, hadits ini harus diketahui di mana Nabi berdiri. Apakah di semua hari? Jawabannya tidak. Ini kejadian di hari apa? Hari Nahar. Amalan hari Nahar, apa saja yang didahulukan, diakhirkan, boleh saja. Dari 4 itu, didahulukan, diakhirkan, boleh saja. Tidak ada masalah. Ini di hari Nahar saja. Karena itu ucapan if'al wala haraj, ini kaitannya dengan apa? Hari Nahar. Iya. Dan belakangan ini muncul orang-orang yang miring pemahamannya. Ya. Ia mau nafsirkan if'al wala haraj pada semua amalan haji. Ya. Akhirnya bergampangan. Oh, saya belum kemarin saya tidak wukuf atau tidak tidur di Musdalifah. If'al wala haraj. Ya, kerjakan, tidak ada masalah bagimu. Ya. Kewajiban dia tinggalkan, kerjakan, tidak ada masalah bagimu. Dia mengambil hadis dan menggunakannya bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jelas sampai sini ya? Nah, maka hendaknya berhati-hati. Ada buku dibagi-bagi gratis di musim haji. Saya dapatnya dalam berbahasa Arab. Sudah semenjak 2 tahun ini dibagi-bagi gratis. Ya, ditulis oleh Salman Al-Auda. Ini orang memang ya berbalik berwarna-warni. Kemarin ekstrim, ya sekarang jadi orang yang bergampangan. Ya. Ahlul bidah seperti itu modelnya, enggak ada yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, berubah-ubah warna sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan. Nah, dan ini buku telah dibantah oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, membantah dalam sebuah risalah. Juga ada 2 buku yang lainnya membantah buku tersebut, ditakdim kedua buku tersebut dikasih pendahuluan dan dimuraja oleh Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ya, menggunakan hadis ini dia lupa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa atimmul haji wal umrata lillah." Sempurnakan haji dan umrah untuk siapa? Untuk Allah. Kita diperintah untuk menyempurnakan. Mana kandungan dari ayat? Ya, kandungan dari ayat. Karena itulah sekali lagi ikhwani fillah, seorang itu ketika belajar memahami ilmu agama, dia harus mengambilnya dari guru, jangan asal baca saja. Wah, ini if'al wala haraj. Tidaklah beliau ditanya saat itu tentang apa saja yang dikedepankan dan diakhirkan, kecuali beliau berkata kerjakan tidak apa-apa. Kerjakan tidak apa-apa, kerjakan tidak apa-apa. Nah, ini membuka pintu bergampangan. Jelas ya? Ucapan Nabi ini diletakkan pada tempatnya. Ini diucapkan oleh Nabi di hari Nahar. Kaitannya di situ. Jelas ya? Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah, An-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu taala anhuma, ya beliau dan sahabatnya, beliau dan ayahnya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahar qabla an yahliq wa amara ashabahu bidzalika, rawahu al-Bukhari. Miswar berkata, sungguhnya Rasulullah beliau menyembelih sebelum cukur. Dan Nabi memerintah para sahabatnya untuk hal tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalimat perintah di sini, perintah apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sebab kalau wajib, tadi oleh Nabi sudah dikatakan, ya, bagi orang yang cukur sebelum lempar, Nabi berkata if'al wala haraj. Jelas ya? Ada dalam sebagian riwayat yang menjelaskannya. Nah, yang dikedepankan dan diakhirkan hari itu tidak ada masalah. Tapi ini hadits Miswar hanya menekankan apa yang kita terangkan sebelumnya, bahwa di dalam tartib afdalnya dia menyembelih dahulu kemudian cukur. Kemudian kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halla alaikum at-tib wa kullu syai'in illa an-nisa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah melempar, ya, melempar apa ini? Jamratul Aqabah, dan kalian telah cukur, maka telah halal untuk kalian minyak wangi dan segala sesuatu kecuali perempuan. Ini yang disebut tahallul awal. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, dalam sanadnya ada kelemahan sebab dia dari jalan Hajjaj bin Arfa'ah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Hajjaj bin Arfa'ah dhaiful hadits dan dia tidak pernah melihat Az-Zuhri apalagi mendengar darinya. Dan dia di dalam hadits ini mencampur-campur riwayat. Dan ini oleh Imam Al-Baihaqi dianggap sebagai hal yang menunjukkan hafalannya bercampur. Sebab Hajjaj bin Arfa'ah ini dilemahkan karena hafalannya yang bercampur. Nah, maka hadits ini lemah. Tapi kandungan dari hadits adalah benar. Iya, sebagaimana yang telah kita uraikan, ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala Ibnu Abbasin, ya, radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa 'alan nisa halqun innama yuqassirna." Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Iya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidak ada atas perempuan mencukur. Ya, yang ada bagi perempuan hanya memendekkan. Gundul tidak boleh bagi perempuan. Ya, hanya apa? Memendekkan saja. Hanya memendekkan. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, bagaimana memendekkannya sekadar apa? Diterangkan dalam nas yang lainnya, dipendekkan sekadar apa? Sekadar ujung jari, satu ruas jari. Jelas ya? Diambil dari sudut-sudutnya, rambutnya misalnya dikepang 5, dari sudutnya diambil sepanjang apa? Ruas jari. Jelas ya? Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabita bi Makkah layali mina min ajli saqayatihi fa adina lahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas minta izin kepada Rasulullah untuk bermalam di Mekah di malam-malam Mina karena beliau ingin memberi minum dengan air Zam-Zam. Ya. Nah, dulu kalau orang memberi minum itu menimba dari apa? Menimba dari sumur. Dan menimbanya itu di waktu malam. Jelas ya? Menimbanya di waktu malam. Ditimba di waktu malam. Ya. Kemudian di hasil air yang ditimba ini diletakkan pada tempat minum, ditempatkan di jalan-jalan yang jemaah haji minum di situ. Iya. Maka ini dari bentuk kedermawanan yang terkenal di penduduk Mekah waktu itu. Ya, sekarang ini sudah serba lengkap semuanya. Iya. Sudah lengkap semuanya. Yang kerja di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya lebih dari ribuan orang yang kerja untuk memenuhi kebutuhan ini. Jelas? Memenuhi kebutuhan ini. Maka itu adalah hal yang sekarang sudah ada lengkap seluruhnya. Jadi kalau ada yang minta izin, nah, untuk hal tersebut, ya boleh saja sama dengan Al-Abbas di sini. Ya. Al-Abbas punya ujur dalam hal ini. Maka Nabi mengizinkan, fa'adinalah. Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa bermalam di Mina hukumnya apa? Hukumnya wajib. Andai kata tidak wajib, tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Karena itu kata para ulama, siapa yang tidak bermalam di Mina tanpa udzur, maka dia tidak boleh, dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, dan kaidahnya seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas, siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban, maka falyuriqa daman, hendaknya dia mengalirkan darah. Maksudnya hendaknya dia menyembelih hewan untuk sebagai dam, ya, terhadap pelanggaran atau terhadap kewajiban yang dia tinggalkan. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan ucapan Ibnu Abbas ini tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat. Itu yang menyebabkan hal ini diterima. Ya, yang menyebabkan hal ini diterima. Baik. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, wa an Asim bin Adi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ru'atil ibil fil baituta
an Mina yarmuna yawman nahar thumma yarmuna al-ghada min ba'di al-ghadi li yawmaini thumma yarmuna yawman nafar rawahu al-khamsatu wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Nah, ini hadis sahih dari dari Asim bin Adi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada para pengembala onta untuk mereka bermalam, memberikan keringanan untuk tidak bermalam di Mina. Jadi pengembala onta diberi keringanan. Cuman fikih hadis ini ada tambahannya. Ini pengembala onta, mereka tidak bermalam, berada di tengah ontanya, datang ke Mina itu pada tanggal 12. Jadi tanggal 10 mereka tidak melempar, tanggal 11 juga tidak melempar. Maksud saya tanggal 10 melempar, tanggal 10 mereka melempar, tanggal 10 mereka melempar, kemudian tanggal 11 tidak melempar. Tanggal 12 baru melempar untuk apa? Untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Jadi ini dia jamak melemparnya. Hadis ini memberikan kandungan fikih bahwa seseorang kalau punya udur, dia misalnya tidak melempar 3 hari berturut-turut, tidak apa-apa. Di hari terakhir dia jamak, dia lempar seluruhnya. Jadi kalau dia melempar, caranya dia lempar dulu. Dia belum lempar Jamratul Aqabah. Pertama dia datang ke Jamratul Aqabah, dia lempar Jamratul Aqabah. Hari ke-11 belum dia lempar, dia balik lagi dari awal. Melempar yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Hari yang ke-12 dia belum lempar, dia balik lagi kepada yang pertama. Dia lempar lagi untuk hari ke-12 ini. Demikian cara mengqadahnya. Dan hadis ini adalah dalil tentang bolehnya mengqadah, menggabungkan sekaligus pelemparan kalau memang ada udur. Memang ada udur. Perhatikan udur syar'i ini. Dan ini tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan, oh ini saya padat, ramai. Karena itu kita melempar saja sebelum matahari tergelincir. Nabi memberikan udur yang lebih bagus. Penyelesaian yang lebih bagus bagi orang yang punya udur. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian dikatakan summa yarmuna yauman nafar. Kemudian mereka melempar di hari nafar. Hari nafar itu adalah hari mereka bertolak meninggalkan Mina. Apakah di tanggal 12 atau di tanggal 13? Kalau di tanggal 12 dia meninggalkan, berarti dia disebut nafar apa? Nafar awal. Kalau dia meninggalkannya di tanggal 13, dia disebut nafar tsani. Baik. Kemudian kata beliau, wa Nabi Bakar radhiyallahu taala anhu annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Al-hadits muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari nahar. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menunjukkan bahwa ada beberapa khutbah yang dilakukan oleh Nabi. Kita sudah kenal dari khutbah di mana? Di Arafah, di Namirah. Nabi khutbah. Dan ada khutbah yang lain dalam riwayat-riwayat. Nabi pernah khutbah sebelum berangkat ke Mina hari Tarwiyah. Nabi khutbah di Arafah, dan ini di hari Nahar beliau khutbah. Jelas? Dan khutbah yang dimaksud di sini, para ulama ada yang menafsirkannya bahwa ini maksudkan dengan khutbah adalah wejangan yang disampaikan. Sebab bentuk wejangan, seperti Nabi bertanya, hari apakah ini? Para sahabat tidak menjawab, sebab mereka menyangka Nabi akan menamakannya dengan selain hari itu. Maka Nabi bertanya, bukankah ini hari Nahar? Ini yang disebut khutbah. Padahal konteksnya di dalam beliau bertanya kepada sahabat, kemudian menjelaskan hukum. Maka ini masuk dalam kategori khutbah. Adapun di Arafah ini adalah khutbah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalamnya sejumlah perkara. Sampai beliau terangkan di situ masalah riba dan masalah-masalah yang lainnya. Karena itu di Arafah ini dari dahulu. Nah, apalagi yang kita saksikan secara nyata sekarang, khutbah-khutbah mufti Saudi Arabia sekarang ini itu betul-betul khutbah yang luar biasa kandungannya. Beliau mengumpulkan pokok-pokok agama dan pokok-pokok syariat dan mengumpulkan inti-inti nasihat untuk seluruh lapisan manusia yang hadir di padang Arafah. Nah, ini baru melihat. Bagi siapa yang mendengarkan khutbahnya, dia baru mengetahui bagaimana khutbah seorang alim yang betul-betul mengerti syariat itu secara keseluruhan.
Ya, dan tahu menempatkan dan bijaksana dalam menasihati. Ini yang hadir di depannya. Ya. Seluruh manusia hadir di dalamnya. Dari penguasanya, pembuat undang-undang di negara, orang tokoh-tokoh. Ya. Kaum muslimin yang hadir dari berbagai lapisannya, ada yang pedagang, ada yang ini, semuanya ada nasihatnya. Semua ada nasihat untuk mereka. Nah, dan ini khutbah yang luar biasa. Nah, dan beliau pahami hal tersebut dengan melihat bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Ringkas, tapi beliau menyentuh perkara-perkara yang sangat penting sekali. Ya, perkara-perkara yang sangat penting sekali. Nah, kemudian kata beliau, ya, dan harusnya di tempat-tempat atau di di kondisi-kondisi yang kaum muslimin bersatu di situ, seperti di khutbah Jumat, khutbah Id, harusnya yang berkhutbah adalah orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang luas, ya, sehingga dia bisa memberikan nasihat kepada seluruh lapisan manusia yang hadir di khutbah tersebut. Ya, jangan diarahkan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu saja, tapi seluruh yang hadir dari kaum muslimin mendapatkan manfaat dari khutbahnya, mendapatkan manfaat dari khutbahnya. Dan inilah yang disayangkan di masa ini. Ya, banyak orang yang menggetarkan mimbar, naik di atas mimbar, dan ya harusnya itu tidak dia lakukan. Ya. Tapi ya, sebagian orang berkata apa boleh buat? Ya. Apa boleh buat? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya. Akar pun jadi. Ya, karena yang naik cuma akar-akarnya saja, ya akhirnya juga hasilnya seperti itu. Ya. Nah, apalagi yang dibicarakan di khutbah, perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, yang menghujat penguasa. Nah, khutbah menghujat penguasa, bagaimana caranya? Nah, khutbah Jumat dipakai untuk apa? Sarana, ya, di dalam mengkampanyekan kelompoknya ataupun ya partainya, ya, dijadikan sebagai sarana. Ya, khutbah Jumat dijadikan sebagai ladang untuk membela diri. Ya. Ini adalah hal yang tidak tepat. Hal yang tidak tepat. Hendaknya diperbaiki yang seperti ini. Ya. Kalau bukan khutbahnya sudah rusak seperti itu, nah, maka bagaimana pula dengan umatnya? Ya. Nah, karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenahi dirinya untuk berusaha mempelajari ilmu syariat dengan benar. Kemudian dia bertakwa kepada Allah, jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Iya. Sebab bicara tanpa ilmu ini termasuk sumber dosa dan malapetaka. Iya. Maka perhatikan ini, bagaimana kondisi dan keadaan di pelaksanaan ibadah haji, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sebenarnya dalam kehidupan. Ya, dan tentunya banyak makna yang terkandung di dalamnya. Ini kelihatannya waktu membatasi kita. Ya. Baik, saya lengkapi dulu sampai akhir bab kelima, bab yang keenam. Bab yang keenam ini hanya berisi 3 hadits. Tapi ini pembahasan. Ya, mungkin kalau ada waktu maghrib yang akan datang insyaallah kita akan selesaikan bab yang keenam. Sekarang kita selesaikan dulu bab yang kelima. Kata beliau, wa Sarra binti Nabahan radhiyallahu anha annaha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ar-ru'us faqala alaysa hadha awsata ayyam at-tashriq al-hadith rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Iya. Hadits ini dikatakan oleh penulis dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Rabi'ah ibnu Abdurrahman, dan dia di dalam Taqrib dikatakan oleh Al-Hafidz maqbul. Maqbul itu artinya maqbulun in tubi wa illa qalayyinul hadits. Maqbul kalau ada pendukungnya, kalau tidak maka dia lemah haditsnya. Lemah haditsnya. Jelas ya? Dan hadits ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif Sunan Abi Daud. Maksud hadits ini, Sarra bintu Nabahan bercerita bahwa Nabi berkhutbah di hari Ru'us. Hari Ru'us, ya, ini adalah hari ke-12. Ya, hari ke-12. Ya, kalau ayyamut tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13. Kan begitu. Hari Ru'us, Nabi berkata, bukankah ini pertengahan hari tasyrik? Ya, yaitu hari Ru'us, pertengahan hari tasyrik. Berarti dia tanggal apa? Tanggal 12. Dinamakan hari Ru'us. Ru'us itu jamak dari apa? Ra'sun. Ya, jamak dari kepala. Jadi hari kepala-kepala. Kenapa dikatakan hari kepala-kepala?
So pada hari itu orang-orang makan kepala sembelihannya. Sudah sembelih di hari pertama, kedua, makan di kepala-kepala di hari ke-12. Jelas, makanya disebut hari ru'us. Baik, haditsnya lumayan. Ya. Maksudnya di sini beliau bawakan dua hadits ini. Ibnu Hajar ingin menjelaskan khutbah-khutbah yang dilakukan oleh Nabi pada saat haji. Ada yang mengatakan khutbah Nabi itu cuma 3. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 4. Jelas? Ya. Kalau 4 ini dalilnya, tapi ini lemah yang mengatakan 4. 3 saya sudah terangkan tadi, ada 3 khutbah yang dilakukan oleh Nabi dan saya sudah rinci apa yang dimaksud dengan khutbah. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwati yakfiki li hajjiki wa umratiki, rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, tawaf engkau di Ka'bah, ya, dan sa'i engkau antara Safa dan Marwah itu telah cukup untuk haji dan umrahmu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu hajinya haji apa? Hah? Haji apa hajinya Aisyah? Hah? Tamattu atau qiran? Hah? Atau mufrid? Ya, akhirnya beliau hajinya ifrad. Ya. Sebab kalau dia qiran berarti ada umrahnya, kan begitu. Kalau ada umrahnya tidak perlu disuruh Abdurrahman bin Abi Bakar mengantar Aisyah untuk umrah. Ya. Maka akhirnya beliau apa? Ifrad. Jelas ya? Ini yang paham. Maka tawaf beliau, kata Nabi, tawaf engkau di Ka'bah, sa'i engkau itu telah cukup untuk haji dan umrahmu, sekaligus haji dan umrah. Ya, disebut makna haji dan umrah ini mungkin hanya dari bab tajawuz dalam penggunaan. Iya. Dan saya telah terangkan di awal bab, ya, mana-mana penggunaan. Sebagian sahabat menggunakan makna kalimat tamattu untuk qiran. Untuk qiran. Digunakan kalimat tamattu untuk qiran. Dan ini istilah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang jelas di pembahasan ini, iya, di pembahasan masalah haji ifrad dan haji tamattu telah kita terangkan bahwa tawaf mereka, ya, tawaf qudum, ada tawaf apa? Tawaf ifadah. Tawaf qudum dan ada tawaf ifadah. Iya. Ini dua jenis tawaf yang mereka lakukan. Sa'inya cuma satu. Sa'inya cuma apa? Cuma satu bagi orang yang hajinya ifrad dan haji qiran. Haji ifrad dan haji qiran. Baik, kemudian kata beliau an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmal fi as-sab'i alladhi afadha fihi. Rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak ramal kecuali hanya di 7 putaran yang beliau afadha di dalamnya. Ya, melakukan afadha di dalamnya. Dikeluarkan oleh Imam Dima kecuali At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, ini hadis baik, ini waktunya sudah habis ya. Kita undur aja dulu pembahasan, saya sedikit insyaallah. Kalau ada waktu nanti kita selesaikan pada maghrib yang akan datang insyaallah. Saya belum simpulkan juga ya. Simpulan haji dan umrahnya juga menyusul insyaallah. Kalau menulis pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan saja. Ya, jangan banyak-banyak ya. Ini tidak berkaitan dengan materi. Saya dahulukan yang berkaitan dengan haji. Tolong periksa pertanyaan. Jika haid pas umrah, apakah harus ganti niat? Dari tamattu menjadi qiran, terus kegiatan dilakukan apa saja? Saya sudah terangkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha asal beliau masuk umrah dengan niat apa? Tamattu. Begitu beliau masuk ke Mekah, beliau haid sebelum tawaf, maka
Nabi perintahkan untuk melakukan seluruh yang dikerjakan oleh orang yang haid kecuali tawaf di Ka'bah. Artinya beliau merubah niatnya menjadi apa? Haji saja. Tamattu, umrahnya dimasukkan ke dalam haji. Umrahnya dimasukkan ke dalam haji. Jika haid pas tawaf ifadah, tawaf ditunda sampai tanggal berapa? Ya sampai dia suci. Ya sampai dia suci. Kapan dia suci? Dia lakukan tawaf ifadah. Jelas? Walaupun sampai akhir Dzulhijjah, tidak ada masalah. Sampai akhir Dzulhijjah. Iya. Apakah selama haji tetap salat rawatib atau tidak? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salat sunnah yang lainnya itu dikerjakan bagi orang yang musafir. Tapi rawatib, orang yang musafir tidak melakukan rawatib. Nah, tapi misalnya kalau misalnya ada yang melakukan sholat rawatib, ya saya kira tidak ada masalah. Saya kira tidak masalah bagi siapa yang ingin melakukannya. Ya, sebab tidak ada nas yang sharih yang melarang. Ya, tentang hal tersebut. Yang melarang tentang hal tersebut. Dan nas-nas tentang sunnahnya tetap berjalan. Ya, tetap berjalan dan berlaku. Apalagi kalau dia ingin manfaatkan. Dia ingin manfaatkan sholat di tanah haram. Ya, yang kalau dia sholat dilipat gandakan lebih besar daripada tempat yang lainnya. Ya, dan ini kesempatan dia ingin hidupkan. Dan dari as-salaf rahimahumullah, ketika mereka masuk ke Mekah, di antara mereka ada yang seakan-akan tidak tidur kecuali pada saat dia sujud. Pada saat dia sujud, karena semangatnya untuk apa? Menghidupkan seluruh waktunya dengan ibadah pada saat melakukan haji. Seorang yang berhaji dengan istrinya, dan jika dia bersa'i berlari antara Marwah dan Safa, istrinya akan ketinggalan. Apakah boleh baginya untuk berjalan bersama istrinya? Ya. Seorang perempuan apabila melakukan sa'i, tidak harus dia ikut bersama suaminya, kecuali kalau dikhawatirkan harus didampingi. Maka kalau harus didampingi itu sunnah. Berlari itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia harus menjaga istrinya, khawatir akan hilang misalnya, ya, atau khawatir, ya, akan masuk dalam desakan manusia akan membahayakannya, maka saya sudah sebutkan melakukan sunnah yang akan mengakibatkan doror bagi dia, ya, sunnahnya dia tinggalkan, dia temani istrinya. Kecuali kalau misalnya dia lari cepat. Begitu lari cepat depan, dia jalan biasa. Istrinya agak cepat sedikit langkahnya supaya bisa mengejar sambil dia tunggu. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ini sebenarnya banyak yang antum dengarkan di sini. Itu teori sebenarnya. Ya. Kalau di praktek, ya, keadaan manusia sangat banyak. Ya, sekarang mau berlari manusia jalannya saja kayak semut. Bagaimana caranya dia berlari? Bagaimana caranya berlari? Ini mungkin berlari bisa dia lakukan kalau dia umrah. Itu pun umrahnya, ya, dia bisa berlari apabila dia umrah bukan dekat dari musim haji. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, itu tiap hari penuh, padat manusia. Ya, kalau bisa katakan dia berlari, itu sulit diketemukan peluang untuk bisa berlari. Kenapa padatnya manusia? Jelas ya? Baik. Seorang masuk WC lalu teringat di sakunya ada Al-Quran. Apa yang dia harus lakukan? Ya, kalau teringat sama Al-Quran, dia selesaikan hajatnya, kemudian dia keluar segera. Dia keluar segera. Jelas? Nah, sebab kalau dia teringat di sakunya, kemudian dia ambil, dia ini lebih banyak lagi pelanggarannya. Ya, dia sudah menyentuh Al-Quran tanpa apa? Tanpa berwudu, dia sudah membukanya di dalam WC. Kalau di sakunya kan tertutup. Ya, jelas ya? Jadi selesaikan hajatnya kemudian cepat keluar.
Seorang yang berkunjung ke tempat keluarganya di Mekah pada bulan haji, lalu dia ingin haji, maka di manakah dia memulai tahallulnya? Apakah dia keluar dari Mekah atau mikot terdekat? Ini sekarang dia ke Mekah mengunjungi keluarganya. Niatnya apa? Berkunjung kepada keluarganya atau niatnya haji? Ya, itu harus ditanyakan. Kalau dia memang ada niat haji, maka walaupun berkunjung keluarganya dia harus ihram dari mikot. Dari mikot harus ihram. Jelas ya? Kecuali kalau memang niat asalnya hanya berkunjung ke keluarga, ya dia akan berkunjung keluarga. Ya. Begitu sampai di sana, ya, baru niatnya muncul akan apa? Akan haji. Maka ini tidak ada masalah. Dia ihram dari tempat tinggal keluarganya. Kalau memang untuk haji. Kalau mau umrah, maka umrah dia harus keluar ke tanah halal. Sebagaimana telah kita terangkan. Seorang tua yang mampu dari segi materi, namun secara fisik tidak mampu. Kemudian anaknya mau naik haji. Pertanyaan, apakah anak saat haji boleh meniatkan haji untuk orang tuanya? Atau tahun mendatang dia harus pergi haji lagi untuk orang tuanya? Ini sudah diterangkan ya di pertemuan kemarin, bahwa boleh seorang itu menghajikan orang lain. Ya, tapi dengan ketentuan dia harus menghajikan dirinya dulu sendiri. Kalau dia sudah haji, baru dia boleh menghajikan orang lain. Demikian pula penanya di sini. Ya, kalau kalau yang bertanya sudah melakukan ibadah haji, maka boleh dia menghajikan orang tuanya. Tapi kalau dia belum haji, maka dia haji untuk dirinya sendiri. Tahun depan atau kapan saja Allah memberikan kemudahan, dia menghajikan orang tuanya. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha bagi orang yang haji? Orang yang haji tidak ada sholat Idul Adha. Ya, tidak ada sholat Idul Adha-nya, tidak ada khutbah Idul Adha. Khutbah nahar yang disebutkan tadi, itu bukan khutbah Idul Adha. Bukan khutbah Idul Adha. Jelas ya? Wanita yang haid, bagaimana pelaksanaan hajinya? Ini sudah kita terangkan kemarin. Nabi SAW bersabda kepada perempuan yang haid, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an tatufi bil bait hatta tatahuri." Kerjakan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang haji, semuanya, kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi seluruh pekerjaan haji dia kerjakan yang kita terangkan, kecuali tawaf. Nanti dia suci, baru dia tawaf. Jelas ya? Kalau di hari Mina misalnya dia belum suci, ya nanti selesai Mina, dia pulang ke Mekah, dia belum suci, tunggu saja. Begitu selesai tawaf, ya selesai tawaf, dia suci, baru dia tawaf, tidak ada masalah. Kalau misalnya pas hari dia suci, harus dia berangkat, ya maka dia tawaf wada, dia niatkan, dia tawaf ifadah, dia niatkan juga tawaf wada sekaligus juga nggak apa-apa. Ya, dia niatkan juga tawaf wada sekaligus tidak apa-apa. Tawaf wada akan datang pembahasannya di akhir bab, akan diterangkan oleh Ibnu Hajar. Sebab itu tawaf perpisahan di akhir amalan haji. Karena itu beliau bawakan di akhir bab. Apakah syariat mencium hajar aswad dilakukan setiap putaran tawaf atau cukup sekali saja? Setiap putaran kalau dia mampu dan dimudahkan untuknya. Jelas? Manakah pendapat yang rajih dari hukum umrah? Apakah wajib atau sunnah? Ya saya sudah sebutkan ya pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu bahwa umrah menurut pendapat yang kuat dia juga adalah apa? Wajib. Dia juga adalah wajib. Ya, sebagaimana haji. Walaupun kewajibannya tidak sekuat kewajiban haji. Dan ini boleh diulangi kembali pembahasan yang telah lalu. Didengarkan. Apa bedanya tawaf ifadah dan tawaf wada? Ya. Dari sisi pelaksanaan tidak ada perbedaan. Dari sisi pelaksanaan tidak ada perbedaannya. Ya. Dan tawaf wada akan datang penjelasannya nanti insyaallah taala. Bagaimana hukumnya orang yang tidak bisa tumbuh rambut kepalanya menunaikan ibadah haji? Apakah gugur hukum halq baginya? Nah, kalau dia tidak bisa mencukur,
kepalanya. Ya. Maka dalam posisi ini dia dikatakan wajib. Ya wallahu a'lam. Ini perlu bahas lagi. Bolehkah mengambil batu untuk jemaah lain, misalnya untuk istri, orang tua? Boleh saja. Ya, mengambil batu untuk orang lain. Batu itu nggak harus dia pungut sendiri. Nggak harus dia pungut sendiri. Mohon jelaskan kembali secara garis besar kesimpulan ketentuan-ketentuan fidyah ketika seorang melakukan larangan haji. Oh, ini kita terangkan dari panjang lebar, kemudian telah kita simpulkan. Kalau diulangi lagi, baiknya yang bertanya mendengarkan saja ya, diulangi rekamannya. Insya Allah kalau besok masih ada kesempatan saya terangkan. Ya. Apa bedanya ihlal dengan talbiyah? Karena sepertinya sama-sama mengucapkan labbaik. Itu penamaan lain ihlal, penamaan lain untuk talbiyah juga. Tapi ihlal juga kadang masuk di dalamnya makna dia mengucapkan lafaz manasik yang akan dia jalankan. Dia katakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya, atau dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Tergantung jenis nusuk yang dia gunakan. Apa beda kafarah dan dam? Ya. Ya, saya belum terangkan secara saya baru terangkan tentang kafarah untuk orang yang jima. Saya baru terangkan fidyah, tentang dam saya belum terangkan. Insyaallah akan datang penjelasannya. Belum saya sudah singgung, namun rinciannya akan saya terangkan lagi. Apa kebenaran ada dari ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwa neraka dan surga tidak kekal? Benarkah, siapakah beliau? Ini kelihatannya Anda salah dengar. Ya. Kalau surga, tidak ada dari ahli sunnah yang mengatakan tidak kekal. Ya. Jelas kalau neraka ini memang dinisbatkan sebagian ucapan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Ibnu Al-Qayyim. Tapi penisbatannya ini dibahas, ada pembahasan syah atau tidaknya. Jelas antum tidak perlu repot di dalam masalah ini. Benar atau tidak, itu tidak mempengaruhi. Siapapun yang mengucapkan, yang berpendapat, tidak mempengaruhi. Dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, surga dan neraka kekal selama-lamanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya untuk kekal. Selesai. Iya. Apa dapat diartikan istiwa dengan bersemayam? Jawabannya tidak cocok pengertiannya. Yang saya anggap penerjemahan Al-Quran istiwa diartikan bersemayam itu penerjemahan yang salah, keliru. Kalau kita periksa kamus bahasa Indonesia, bersemayam itu artinya apa? Duduk di atas sesuatu. Istiwa bukan duduk. Ya, bukan duduk. Duduk tidak dinafikan, tidak pula ditetapkan, sebab tidak ada nas yang menjelaskan. Kalau istiwa itu ditetapkan. Maka harusnya, ya, kalau ingin menerjemah, ya, dikatakan bahwa istiwa itu, ya, diterjemahkan saja dengan bahasa Arabnya. Dikatakan beristiwa di atas arsy-Nya. Nanti diberi catatan kaki. Istiwa itu artinya dalam bahasa Arab begini. Ya, supaya kalimat istiwa menjadi kalimat yang lumrah digunakan oleh manusia dalam bahasa Indonesia. Bukankah bahasa Indonesia ini banyak-banyak mengambil dari bahasa Arab kalimat-kalimatnya? Ya. Dan kalimat dalam bahasa Arab ini juga antum pahami tanpa diartikan dan diterjemah. Kan begitu. Yang penting kalimat istiwanya sudah dipahami apa maknanya.
Ya, maka dia gunakan beristiwa, kalimat Allah beristiwa di atas arsy sudah cukup. Jangan diterjemah dengan bersemayam. Ya, jelas ya? Ya, penerjemahan Al-Quran itu subhanallah termasuk hal yang hendaknya diperhatikan sebenarnya. Sebab penerjemahan yang ada banyak kesalahan. Yang paling bagusnya dari terjemahan apa yang dicetak oleh Saudi Arabia, yang cetakan pertama tahun 90-an. Itu yang paling bagus. Terkumpul di situ ada Muhammad Hasbi Siddiq dan lain-lainnya. Nah, itu yang paling bagus dari cetakan yang ada. Adapun cetakan rekomendasi Depak yang paling terakhir ini tahun 2002 kalau nggak salah 2003 yang dipimpin oleh Quraish Shihab dan Muhammad dan Said Aqil, ini terjemahannya kaum Asy'ariyah. Ya. Terjemahan kaum Asy'ariyah. Antum akan dapati di situ ya, kedua tangan diartikan kekuasaan. Padahal di terjemahan yang dipakai oleh Saudi yang pertama itu tidak diterjemahkan dengan kekuasaan, diterjemahkan kedua tangan. Itu sudah bagus dan benar. Ya. Maka tergantung yang menerjemahnya. Maka ini termasuk sebenarnya hal yang penting dalam menerjemahkan makna Al-Quran. Ingat ya, menerjemahkan makna Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah apa? Maknanya. Yang diterjemahkan adalah maknanya. Ya Allah musta'an. Apakah boleh talbiyah dipimpin oleh seorang, kemudian diikuti oleh yang lainnya secara bersama-sama? Ini tidak boleh. Ya. Ini pelaksanaan ibadah haji seorang butuh penghayatan. Ya. Penghayatan dan dia memahami mana talbiyahnya. Ya, ini bukan acara baris berbaris, ya. Kemudian bukan acara grup band atau apa harus dipimpin oleh satu orang. Ya. Jangan hilangkan mana-mana ini dalam jangan masukkan mana yang jelek ini dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Karena itu siapa yang ingin haji, dia siapkan dirinya dari awal. Nah, disiapkan dirinya dari awal. Kecuali kalau memang ada orang yang perlu dituntun, tidak apa-apa menuntunnya, perlu dituntun, diajarkan, ditalqin. Tapi bukan artinya bersama-sama. Ditalqin itu diperdengarkan supaya dia bisa mengikutinya. Jika air tahur bercampur dengan benda suci, lalu mendominasi dan merubah penamaan air tersebut, apakah boleh digunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis? Ya, kalau sudah berubah namanya bukan air lagi, ya bukan air namanya. Jelas? Ya, air dicampur susu, ya itu susu namanya, bukan air. Dasyah berwudu dengannya. Ingat, berwudu. Adapun bersuci dari najis, itu lain babnya. Ya, itu di dalam bab izalah, menghilangkan. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh menghilangkan najis dengan selain air atau tidak. Itu masalah lain. Jelas ya? Tapi di sini khusus berkaitan dengan masalah berwudu, tidak boleh dia berwudu. Ya, sebab itu bukan air. Bukan air. Ya, air kelapa, air rotan. Ya, itu bukan air. Walaupun disebut air kelapa sebenarnya, ya dia bukan air yang dengan makna yang diinginkan, air yang turun dari langit atau keluar dari memancar dari bumi atau keluar dari mata-mata air, itu yang dimaksudkan dengan air. Jelas? Ya. Air kelapa, walaupun dia di dalam bahasa disebut air kelapa misalnya, ada kata air di depannya, tapi dia disandarkan kepada kelapanya. Kan begitu? Bukan air mutlak, air yang sifatnya memang yang dimaksud dengan air. Lafaz iqamah apakah dijawab seperti menjawab adzan? Jawabannya tidak. Nabi hanya memerintah. Beliau berkata dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar tukang adzan,
atau kalian mendengar nida, seruan adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh tukang adzan. Tukang adzan yang disebut, bukan tukang iqamah. Adzannya bukan qamatnya. Karena itu qamat tidak ada, ya tidak dijawab. Ya. Dan ada yang menyebutkan bahwa kalau muadzinnya berkata pada qamatis shalah, dia baca aqamah Allah wa adamaha. Ini lemah dalam periwayatan, tidak kuat. Jelasnya tidak ada yang dibaca. Nah, tidak ada yang dibaca. Demikian pula yang biasa dibaca di masyarakat as-salat jami'ah rahimakumullah, dijawab oleh makmumnya salat la ilaha illallah. Ya, ini dari hal yang tidak ada syariatnya. Itu hanya istihsanat. Ya. Hanya istihsanat saja, anggapan baik dari sebagian orang. Coba orang-orang yang melakukan tanya, apa dalilnya? Ya, dia tidak akan mampu mendatangkan dalil tentang hal tersebut. Ya, karena itu sebenarnya agama ini mudah sebenarnya. Ya. Masalah agama itu tidak mungkin ada tuntunan agama tidak ada dalilnya, begitu saja. Siapa sih yang mengajarkan agama? Tanya kepadanya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Selesai. Ya, saya kira kalau kaum muslimin semua prinsipnya seperti ini. Tiap kali ada masalah, tanya apa dalilnya, dan dia tunduk kepada dalil, pasti umat akan bersatu. Umat akan bersatu. Tapi yang menjadi masalah, ya, ada yang tidak mengikuti dalil, ada yang mengikuti pemahaman tarekatnya, ada yang mengikuti pemahaman kelompoknya, ada yang mengikuti pemahamannya sendiri. Ya. Ini yang menyebabkan kaum muslimin itu berpecah belah. Dan ini adalah alamat gejala yang tidak baik. Hendaknya ya kaum muslimin membersihkan dirinya dari perbuatan jelek yang seperti itu. Ya. Bagaimana dengan air laut? Bisakah dipakai berwudu? Ya, itu nas dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Dia adalah mensucikan airnya. Air laut itu mensucikan, bisa dipakai bertahar. Nah, menunjukkan bahwa air laut masuk dalam penamaan air mutlak yang boleh dipakai suci. Ya baik, sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita dengarkan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.